bagaimana keluar biasaannya nasab yang dimiliki oleh Ba'alawi ini. Ya. Terus motifnya apa? Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau Muhammad bin Ali Khirid sampai menjelaskan nasabnya dengan begitu detail, padahal kitab ini adalah kitab tasawuf. Kitab ini adalah kitab mengenai khirqah, mengenai tasawuf. Apa kaitannya antara tasawuf dengan nasab? Ini membahas tasawuf apa membahas nasab? Gitu loh. Berarti dari temanya saja ini sudah apa namanya ya? Sudah keluar tema gitu. Pembahasannya tasawuf mengenai khirqah. Tetapi yang dijelaskan nasab, bahkan berulang-ulang, menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh yang merupakan leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu sangat luar biasa begitu kan. Sebagai imam, mujtahid mutlak, dan seterusnya, meskipun tidak terbukti sama sekali mereka itu siapa. Itu. Apa motifnya itu apa? Motifnya. Berarti apa? Dari awal mengenai nasab Ba'alawi yang dari awalnya itu sebenarnya sudah diragukan gitu kan. Sampai menjelaskan mengenai kenasaban mereka dengan sebegitu rupa. Jadi kalau mau siapapun ketika tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi, udah, berarti dia hasut kepada Ba'alawi. Begitu, saudara. Kita ambil sebuah contoh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah menyatakan bahwa ia mendengar sebuah cerita bahwa ada sebagian orang pilihan telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah bukit di Tarim. Lalu Nabi berkata, "Wahai penduduk negeri ini, aku mempunyai titipan untukmu," yaitu Ba'alawi. "Barang siapa yang membenci mereka, maka mereka membenci aku. Barang siapa membuat ridho mereka, maka ia membuat aku ridho." Nah, sama kan? Melalui sebuah mimpi. Dan tujuannya adalah untuk tadi mengurangi ya jumlah orang-orang yang mengingkari atau tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi melalui hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi yang melakukan hal-hal yang keburukan, kemaksiatan, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dikritisi. Nanti kalau kamu tidak taat, tidak patuh sama saya, kamu tidak akan masuk surga. Mau surga dari mana? Ketika kamu menyakiti aku, maka kamu hakikatnya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Nah, terus masih banyak lagi. Walhasil apa? Sejarah yang palsu, ya, sejarah yang palsu itu merupakan salah satu tanda dari nasab yang palsu. Glorifikasi para leluhur-leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang disebut sebagai para imam, para ulama, para ahli hadis, ahli tafsir, segala macam, imam mujtahid, double itu semuanya, nggak ada bukti. Dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, dengan judul Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Bisa diakses di RMI NU Banten. Hasil ghibah. Ghibah itu apa ya? Ghibah, ini lagi baca tulisan disebut ghibah. Jadi nggak ada benernya. Ya, nggak ada benernya kalau bukan mukibin itu nggak ada benernya. Kayak Kiai Imad kemarin itu. Nggak hadir, di framing, kalau hadir pun di framing, gitu kan. Kemudian siapa kayak Guru Gembul, udah datang memberikan kuliah gratis, tetap aja di framing, disebut sebagai orang yang memiliki pemikiran yang liberal gitu kan. Ya biasa Kang Fois ya, nggak ada benernya kalau dengan Robitoh Alawiyah itu, bener nggak ada benernya itu. Jadi intinya ketika kita itu tidak satu pemikiran, tidak satu pandangan dengan Habib atau dengan mukibin-mukibin, maka kita itu akan disebut sebagai liberal. Itu mending disebut sebagai liberal, masih mending itu. Yang lebih parahnya lagi kalau misalkan kita itu sudah dicap sebagai anak
sebagai anak, sebagai orang munafik, sebagai orang yang wah ngeri lah, itu pokoknya mah. Masya Allah, saudara ya. Jadi gimana ya? Makanya karena segala sesuatu itu dianggap salah, ya udah akhirnya saya itu menjadi orang diri saya sendiri gitulah. Bodoh amat orang lain mau ngomong apa gitu kan. Mau disebut ghibah ataupun yang lain, bodoh amat. Begitu, saudara ya. Oke, lanjut. Jadi tulisan yang terbaru atau tulisannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu berjudul Migrasi Klan Ba'alwi dan Pengakuan sebagai Keturunan Nabi. Dari judulnya saja, migrasi klan Ba'alwi. Yang namanya migrasi itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, misalkan kalau kita melihat buku-buku atau karya-karya yang ditulis oleh para tokoh-tokoh Ba'alwi di zaman dulu gitu ya, maka leluhur yang mereka klaim sebagai Ahmad Al-Muhajir itu berhijrah, bermigrasi dari Irak ke Hadramut. Dari Irak menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke Mekah, kemudian dari Mekah menuju ke Son'a, dari Son'a menuju ke Zabid, dari Zabid kemudian ke timur itu. Nah, setelah ke timur baru sampai kepada satu tempat yaitu namanya Desa Al-Hajrain. Yang padahal saat itu Hajrain atau Wadi Dau'an, itu kalau Wadi Dau'an masih kesananya lagi tuh, masih masuk lagi. Itu merupakan salah satu pusat dari Koromitoh. Dari Abadiyah atau Koromitoh. Abadiyah, maaf. Dari Abadiyah. Nah, sehingga bagaimana bisa seseorang yang sedang diperangi oleh satu kelompok, tetapi dia itu memilih lokasi yang sangat rawan karena posisinya itu sangat dekat dengan pusat dari kelompok Abadiyah saat itu. Ya. Sehingga seberani apapun gitu kan, yang namanya la ilaha illallah Rasulullah, yang namanya siasat peperangan kan nggak seperti itu juga. Nah, itu satu catatan ya. Ini kaitannya dengan judul dulu. Nah, baru kita masuk kepada materi. Kemudian selanjutnya itu siapa namanya Imam Ahmad Al-Muhajir itu ketika mendatangi suatu tempat yang pada tahun 317 itu sudah sampai ke Mekah, di mana yang diceritakan itu dalam kitab-kitabnya Ba'alwi. Itu siapa namanya Ahmad Al-Muhajir ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan dia itu diikuti oleh 70 khodamnya. Jadi Ahmad Al-Muhajir pun memiliki khodam yang banyak, itu 70 orang. Dan melakukan perjalanan mulai dari tahun 317 Hijriah sampai tahun 319 akhir atau 320 Hijriah. 3 tahun itu. Nah, kemudian membawa banyak kekayaannya, di mana setiap itu kan yang namanya kafilah, yang namanya rombongan itu make onta gitu kan, nggak make kuda, makanya onta. Dan ontanya itu dibebani atau membawa bongkahan-bongkahan emas. Betul Kang Kolornyus. Bongkahan-bongkahan emas, di mana setiap kali dia itu singgah di satu tempat, maka dia akan membeli tanah, sebidang tanah, kemudian tanah itu akan dihibahkan kepada orang lain. Nah, itu selama 3 tahun seperti itu terus, dari satu tempat ke tempat lain seperti itu. Nah, bagaimana kekayaannya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini secara logika dulu lah, nah, tidak berbicara mengenai data, soal logika dulu, logika. Memangnya kayaknya seperti apa itu Ahmad Al-Muhajir sehingga dalam perjalanan 3 tahun membawa keluarga-keluarganya, anak-anaknya beserta 70 apa? 70 khodamnya, 70 mukibinnya. Ya. Itu selama 3 tahun kok nggak habis-habis ya kekayaannya, Mas. Subhanallah. Nah, ya Umar Muhdar, masalah. Jadi dari sisi logika aja nggak mungkin.
Kita ngasih makan nih tiap hari 70 orang. Itu belum keluarganya. Katakanlah 20 orang. Ya, katakanlah 30 orang, 100 orang lah. Ngasih makan 100 orang tiap hari aja berapa sudah bisa kita bayangkan. Ya kan? Kok nggak habis gitu tuh kekayaannya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah itu salah satu apa istilahnya itu. Mubalaghah atau melebih-lebihkan sebuah informasi. Nah, malah itu oleh siapa namanya Kang The Kulikers. Halu cena. Ya nggak mungkin dong cerita hijrahnya saja sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Long makamnya saja ya di abad ke-9 Hijriah itu belum ada. Hulu. Nah, betul Kang Lincai. Hulu berlebihan. Nah itu. Nah, sehingga salah satu tanda dari sebuah nasab yang palsu itu adalah melebih-lebihkan informasi. Nah, belum lagi itu di masanya siapa namanya Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar itu. Di sana juga apa? Narik rantai dari surga. Nah, kemudian siapa namanya ceritanya Habib Abdurrahman As-Segaf itu. Jadi ketika duduk-duduk capek, duduk-duduk sama anaknya, duduk santai. Nah, terus kata anaknya ini, Umar Muhdar maksudnya ya. Pak, ini di kakinya ada apa? Kok ada kuning-kuningnya? Gitu tuh. Kakinya ada apa? Kok ada kuning-kuningnya, saudara? Ada apa ini? Ya, kok ada kuning-kuningnya? Nah, kalau logika kita kan gini. Nah, logika kita kan gini. Yang namanya kuning-kuning, terus ada di kaki, itu apa lagi? Gitu kan? Itu apa lagi kalau bukan itu yang suka ngapung di pagi hari itu. Ya. T41 itu, apa itu? Nah, kan gitu, kuning-kuning. Nah, ternyata oleh siapa namanya Habib Abdurrahman As-Segaf itu dikatakan apa? Oh, kamu tahu nggak? Katanya. Kamu tahu nggak bahwa saya ini barusan lagi jalan-jalan di surga. Dan ini yang kuning-kuning ini itu adalah bekas dari minyak apa itu? Za'faron. Nah, masallah. Ini baru judul loh, belum ke materi. Belum ke materi dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, dengan judul Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Sepertinya penulis diundang lebih untuk membahas kaitan antara migrasi mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disengaja ataupun tidak, klaim sebagai keturunan Nabi itu tentu sedikit banyak menjadi salah satu instrumen kemudahan mereka ketika melakukan migrasi ke kawasan-kawasan berpenduduk Muslim. Tesis penulis yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rupanya membuat LP2M melihat masalah ini laik untuk didiskusikan guna melihat adanya korelasi antara migrasi mereka ke berbagai kawasan dan penerimaan masyarakat lokal kepada mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diskusi publik ini rupanya Profesor Sumanto Al-Qurtubilah yang akan membawakan materi dinamika migrasi Ba'alawi dan peran sosial keagamaannya, sedangkan penulis lebih khusus akan membahas tentang postulat penulis yang telah diketahui publik bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan diulas ya bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sudah sahih semenjak awal. Bahkan ketika siapa namanya itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana di waktu itu di abad ke-9 Hijriah dalam ya buku ini Al-Burqatul Musyiqah itu sudah ada klaim bahwa nasabnya itu sudah disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh para sejarawan, ahli tobaqat, oleh para ahli-ahli fikih, dituliskan di dalam kitab-kitab mereka, risalah-risalah mereka, surat-suratan mereka, fatwa-fatwa mereka, kemudian apa lagi tuh? Di dalam lisan ceramah-ceramah mereka itu semuanya disebutkan. Semuanya sudah ijma para ulama.
Nah, di sini sudah ada ijma. Padahal apa? Padahal beliau itu masih mencari-cari. Masih mencari-cari. Karena apa? Leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu namanya Ubaid. Nah, kemudian ketika menemukan satu keterangan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Nah, nemu di situ ada nama seorang ulama yang namanya Ali bin Muhammad bin Jadid gitu kan. Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu disebutkan bahwa waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangqulan an tarikhil janadi wa talkhisil awaji wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Maka saya fahami, kata beliau, bahwasanya leluhur kami yang bernama Ubaid itu adalah Abdullah. Begitu, saudara. Nah, sehingga setelah itu apa? Sehingga setelah itu, lah kok bisa? Ini namanya kan Abdullah. Kok bisa menjadi Ubaidillah? Terus kok bisa berubah dari Ubaidillah menjadi Ubaid? Nah, ditafsirkanlah itu oleh siapa namanya? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Maka karena saking tawaduknya beliau ini Imam Ubaidillah, Abdullah, namanya Abdullah. Saking tawaduknya Imam Abdullah ini, sehingga Abdullah ini dirubah menjadi Ubaidillah karena ketawaduan beliau yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau nggak mau dipanggil kecuali dengan panggilan itu, Ubaidillah. Nah, kemudian setelah itu masih ngerasa lagi nih. Nah, lalanjung. Tah eta lalanjung bisa berubah. Nah, eta lah. Kang Lutfionya. Sehingga setelah beliau merasakan, saya ini masih belum pantas disandingkan lafzul jalalah kepada nama saya. Ya, maka nama atau lafzul jalalah itu dibuang dan menjadi Ubaid. Dan beliau tidak mau dipanggil kecuali dengan panggilan Ubaid. Nah, itu bentuk dari apa? Ijtihad yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Begitu, saudara. Ya. Jadi prosesnya itu nama awalnya adalah Abdullah, kemudian berubah menjadi Ubaidillah, kemudian dari Ubaidillah ini berubah menjadi Ubaid. Nah, lalu setelah itu beliau dalam kitabnya tadi itu menyatakan di halaman 112 bahwa nasab ini adalah nasab yang disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh para sejarawan. Nah, halaman berapa itu? 112. Nah. Fahadan nasabut tahir, maka ini adalah nasab yang suci. Wal intisabul fakhir, penisbatan yang membanggakan. Al-musalsal al-muttasil bi sayyidil mursalin al-akabir, yang musalsal yang berkesinambungan, yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujiannya luar biasa itu, sahabat-sahabat ya. Nah, tidak hanya itu. Waqat, sebentar. Yang ijma itu mana itu? Wa ajma'a alaihil qudwatul ulama. Dan nasab ini sudah disepakati oleh para al-qudwah, oleh para suri tauladan dari kalangan para ulama. Wa dzakaruhu fi tawarikhihim, dan mereka sebutkan nasab ini di dalam sejarah mereka. Padahal sejarah yang mana? Sejarah yang ada biografi dari siapa namanya yang diklaim sebagai leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu sejarahnya Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan kebetulan Ali bin Muhammad bin Jadid itu menyebutkan nasabnya versi lengkap. Meskipun demikian, nasabnya itu juga tidak dikonfirmasi oleh para ulama nasab. Begitu loh. Gimana itu? Nah, itulah teman-teman ya. Itu. Apakah itu kemudian disebut sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia? Sudah dikatakan sebagai sebuah nasab yang disepakati oleh para ulama, disebutkan di dalam buku-buku sejarah
buku-buku fikih dan lain sebagainya. Lalu tambah lagi di sini mengutip ijma lagi nih. Di sini kitab Ghurarul Baha'iddawi. Terus lagi di sini di Al-Mashra'ur Rawi ada ijma lagi. Terus di kitab-kitab yang lainnya semuanya mengatakan bahwa nasab Balawi itu sudah ada ijma disepakati akan kesohihannya, saudara. Masalah. Kasihan Lozis hidup gini-gini aja. Lebih kasihan itu ketika memaksakan kehendaknya, ketika dia itu mengklaim mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi sampai saiki untuk diminta buktinya tidak mampu mendatangkan. Itulah yang kasihan, saudara. Ya. Kembung itu banyak kali kopi seliter. Oh enggak. Jadi yang kasihan itu adalah mereka yang mengaku cucu Nabi sementara hasil DNA-nya itu adalah G. Gitu loh. Emang enggak kasihan? Masa cucu Nabi haplogrupnya G? Kasihan dong. Gimana sih? Kibin nih gimana Kibin itu ya? Masallah. Nah begitu saudara ya. Santai saja, santai. Oke lanjut. Klan Balawi mengklaim keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di Hadramut. Identitas individu yang memiliki ketersambungan genealogi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi daya tarik tersendiri dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ia terkait dengan sebagian tafsir keagamaan yang muncul khususnya dari sekte Syiah tentang orang-orang suci, para imam dari keturunan Nabi yang disebut sebagai pewaris kekhalifahan yang sah sepeninggal Nabi. Proposisi yang mirip dengan tafsir keagamaan di atas, namun di latar belakangi reason teologis yang berbeda terhadap faham keagamaan mayoritas madhab sufi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban mencintai Ahlu Bait Nabi, yaitu Ali dalam kurung ya, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Dan anjuran menghormati keturunannya. Sebagai imigran, berarti di Hadramut pun menjadi imigran ya. Masya Allah. Karena aslinya kan dari Irak katanya ya. Sebagai imigran, Balawi menghadapi kompetisi ketat untuk merebut otoritas keagamaan di Hadramut yang sejak ratusan tahun silam memiliki prestasi melahirkan ulama-ulama besar dengan otoritas persuasif yang kuat. Untuk interest itu, Balawi memerlukan substitusi dari identitas lama, yaitu mereka bukan hanya ulama tetapi juga sebagai klan yang memiliki konektivitas genealogi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Klaim itu tidak berjalan mulus. Ulama-ulama yang mengetahui latar belakang mereka menolak klaim itu. Dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, Ali As-Sakran menggambarkan adanya orang-orang yang hasut pada keluarga mereka yang tidak mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang demikian ya. Makanya di sini saya akan bacakan redaksi dari Al-Mashra'ur Rawi di jilid 1 itu mengenai bagaimana klaim ijma itu dari generasi ke generasi itu selalu disampaikan, selalu dipromosikan. Yang kemudian siapa ini? Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli itu menyampaikan, kenapa sih Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, begitu juga dengan Muhammad bin Ali Khirid itu ketika membahas tentang nasab Balawi itu begitu lebarnya, begitu luasnya. Kemudian sampai mengutip nama-nama dari para sejarawan-sejarawan, nama para ulama-ulama zaman dahulu, meskipun itu tidak tahu apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu. Maka di sini kata Habib Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli, jamaah mana tadi? Wa qad itana bi bayanihi wa wadihi hujajihi wa tibyani. Jam'un katsiruna minal ulama, di mana banyak golongan para ulama itu telah secara khusus menjelaskan nasab ini, menjelaskan argumen hujah-hujahnya serta uraiannya. La siyama Sayyidul Jalil Ali bin Abu Bakar, apalagi Ali bin Abu Bakar As-Sakran, wal Imamul Muhaddis Muhammad bin Ali Khirid,
Fa innahuma, maka keduanya itu atlaqa sinanal qalami fi hadal majal. Beliau berdua itu melepaskan ujung penanya dalam posisi ini. Wa atala fihi minal istidlal, dan juga di situ mengambil dalil, mengambil argumentasi akan bagaimana keluar biasaannya nasab yang dimiliki oleh Ba'alawi ini. Ya. Terus motifnya apa? Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau Muhammad bin Ali Khirid sampai menjelaskan nasabnya dengan begitu detail, padahal kitab ini adalah kitab tasawuf. Kitab ini adalah kitab mengenai khirqah, mengenai tasawuf. Apa kaitannya antara tasawuf dengan nasab? Ini membahas tasawuf apa membahas nasab? Gitu loh. Berarti dari temanya saja ini sudah apa namanya ya? Sudah keluar tema gitu. Pembahasannya tasawuf mengenai khirqah. Tetapi yang dijelaskan nasab, bahkan berulang-ulang, menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh yang merupakan leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu sangat luar biasa begitu kan. Sebagai imam, mujtahid mutlak, dan seterusnya, meskipun tidak terbukti sama sekali mereka itu siapa. Itu. Apa motifnya itu apa? Motifnya tetap walhamidulahuma ala bastil maqal. Yang menjadi motif bagi kedua tokoh tadi, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan Syekh Muhammad bin Ali Khirid, uraiannya begitu panjang, begitu detail, ya kan? Dalam menjelaskan mengenai nasabnya Ba'alawi, padahal ma'annahu asyharu minasyamsi waqta zawal. Oh, ini sudah klaim ini dari awal ternyata. Padahal nasabnya Ba'alawi itu, ya, lebih populer daripada matahari di siang bolong. Lebih populer daripada matahari di siang bolong. Wa awdahu minal badri lailatal kamal, dan lebih jelas daripada rembulan di bulan purnama. Motifnya apa? Khaufa inkari hasidin mutaghafilin. Karena khawatir ada pengingkaran dari orang yang hasud, yang lalai, wa ghabiyin jahilin, dan orang yang dungu lagi bodoh. Berarti apa? Dari awal mengenai nasab Ba'alawi yang dari awalnya itu sebenarnya sudah diragukan gitu kan. Sampai menjelaskan mengenai kenasaban mereka dengan sebegitu rupa. Ketika tidak percaya dengan nasab Ba'alawi berarti hasud. Ketika nasabnya Ba'alawi itu diingkari oleh para ulama, berarti itu menunjukkan bahwa orang yang mengingkari itu ada hasud dalam dirinya. Jangankan sekarang, waktu itu saja sudah dicap dengan orang-orang yang hasud ketika mengingkari nasabnya Ba'alawi. Gitu, saudara. Jadi sudah ada apa namanya pengecapan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi itu sebagai orang-orang yang hasud. Jadi kalau mau siapapun, ketika tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi, udah, berarti dia hasud kepada Ba'alawi. Begitu, saudara. Nah, tuh, nyambung kan? Nyambung dengan zaman sekarang. Oke. Soalnya kalau, apa ya istilahnya, melihat bagaimana kebiasaan yang dimiliki para asyraf, para sadatul asyraf ya, dimanapun. Itu sebenarnya tidak ada yang apa istilahnya, selalu di mana-mana itu mengatasnamakan nasab, mempromosikan nasab saya adalah nasab yang paling sahih sedunia, dan seterusnya. Bahkan saya itu ketika di Tarim ya, dimana kalau di Yaman itu banyak di apa istilahnya di Yaman Utara, mereka-mereka yang nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah, baik itu melalui Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Baru tahunya sekarang itu. Beberapa marga-marga itu. Marga Syarafuddin, kemudian marga Ibnu Toba, marga Al-Mutahhar, bukan Al-Mutahhar Ba'alawi ya, tapi Mutahhar yang apa namanya dari Yaman Utara. Itu baru tahu ya sekarang. Itu, saudara. Gasna mana ya? Dengit gasna ya. Nah, itu. Jadi artinya kemana-mana mereka itu tidak mempromosikan nasab mereka, gitu, ya.
Nah beda, dengan Balawi itu beda. Beda. Kemana-mana, nggak yang ulamanya, nggak orang yang biasanya, tetap yang diinikan nasabnya. Nampaknya penolakan dari ulama-ulama di abad ke-9 itu tidak diprasasikan dalam bentuk tulisan. Sementara usaha-usaha pemasaran dan keyakinan dari klan Balawi bahwa mereka keturunan Nabi ditulis dalam berbagai kitab mulai abad ke-9 sampai hari ini. Masya Allah. Yang demikian itu kemudian membuat kesan sekilas bahwa pada abad ke-9 Hijriah itu mereka sudah syuhrah wal istifadah sebagai keturunan Nabi. Kendati demikian, tersisanya ulama di Yaman hari ini yang tidak mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi adalah sebuah ciri bahwa tradisi ketidakpercayaan itu tetap dirawat oleh komunitas keulamaan tertentu di sana. Pemasaran dan publikasi terhadap penduduk di sana tentang produk bahwa mereka adalah keturunan Nabi dilakukan klan Ba'lawi bukan hanya dengan relasi konvensional antara murid dan guru, tetapi juga doktrinasi transendental metafisik yang sulit ditagih scientific evidence atau bukti ilmiahnya. Kita ambil sebuah contoh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah menyatakan bahwa ia mendengar sebuah cerita bahwa ada sebagian orang pilihan telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sebuah bukit di Tarim. Lalu Nabi berkata, "Wahai penduduk negeri ini, aku mempunyai titipan untukmu," yaitu Balawi. "Barang siapa yang membenci mereka, maka mereka membenci aku. Barang siapa membuat ridho mereka, maka ia membuat aku ridho." Nah, sama kan? Melalui sebuah mimpi. Dan tujuannya adalah untuk tadi mengurangi ya jumlah orang-orang yang mengingkari atau tidak percaya dengan nasabnya Ba'lawi melalui hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya banyaklah dari kalangan mukibin-mukibin yang sekarang sudah tidak jadi mukibin lagi gitu. Dulu ketakutan mereka, kekhawatiran mereka adalah karena atau lantaran hal-hal yang seperti ini. Glorifikasi ya Kang NU Borneo, Masya Allah. Glorifikasi, mantap lah. Glorifikasi seperti itu sudah ada dari dulu. Gitu loh. Dari kalangan mukibin-mukibin yang sudah taubat. Ketakutan mereka, kekhawatiran mereka lantaran hal-hal yang seperti ini. Gitu, hal-hal yang seperti ini. Kamu jangan ngomentari saya. Glorifikasi ya, betul. Kamu jangan ngomentari saya. Karena apa? Karena ketika kamu ngomentarin saya, maka kamu akan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kamu jangan ngomentarin saya meskipun saya nggak sholat, meskipun saya nggak puasa, meskipun saya nggak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada diri saya. Ya, kamu jangan komentar apapun. Jangan salah-salahkan saya, jangan. Kenapa? Menyakiti Rasulullah. Dibawalah itu ya kan ke dalam dunia atau pemikiran tidak sadarnya. Apa sih? Alam bawah sadarnya. Itu kemudian apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Balawi yang melakukan hal-hal yang keburukan, kemaksiatan, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dikritisi. Nanti kalau kamu tidak taat, tidak patuh sama saya, kamu tidak akan masuk surga. Mau surga dari mana? Ketika kamu menyakiti aku, maka kamu hakikatnya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Nah, terus masih banyak lagi. Oke, ketika bahkan dalam urusan pernikahan nih, baru ingat saya. Dalam urusan pernikahan, nah perempuan dari kalangan Balawi atau Hubabah, nah ketika menikahi seorang Habibah atau Hubabah, dan yang menikahi itu adalah seseorang yang bukan dari kalangan mereka. Bentar. Nih. Nah, maka sama
Sama. Yang dibuat untuk menakut-nakuti orang lain agar mereka tidak menikahi hubabah-hubabah itu atau habibah-habibah itu adalah apa? Itu kamu menyakiti Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, dan kamu itu tidak akan bisa masuk surga kecuali kamu mengembalikan keperawanan dari habibah itu. Kalau tidak bisa mengembalikan ya keperawanan itu, maka nanti kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, ada pendapat yang lain lagi, gitu kan? Masih banyak. Masih banyak. Dia anggap zina, dianggap ini, dianggap itu. Aduh. Nah, bahkan ini satu yang saya sedikit lupa itu. Di dalam kitab ini, ya, kitab Ghurarul Baha'idhawi, di akhirnya itu menyebutkan siapa saja ulama-ulama yang menjadi mukibin mereka. Oh, ada itu, ada. Nah, disebutkan tokoh-tokoh yang mereka itu adalah mukibin Balawi. Disebutkan di sini. Masya Allah kan. Luar biasa ya. Sebentar. Itu di halaman berapa itu? Bentar. Di kitabnya saja ada. Gitu tuh. Mana sih ininya? Pak, kecilin Pak. Nah, 753 zikrul masyayikh minal ulama il muhibbin li ahlil bait. Subhanallah. Menyebutkan para masyayikh dari kalangan ulama-ulama yang mereka itu adalah para mukibin kepada ahlul bait. Tuh, saudara. Dituliskan di kitabnya itu. Siapa namanya? Nah, kita sebut 753. 753 ya. Wa huna naktasiru ala ba'dihim alladzina kamulu fil ittiba'. Maka kami menyebutkan atau mencukupkan sebagian dari mereka saja yang menjadi mukibin. Yang mereka itu sempurna dalam ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sara lahum fil ilmi wad din atwaluba wa a'dhamu ittisa' ala sabilit tabarruki wal ikhtisar. Yang mereka itu dalam ilmu dan keagamaan itu mereka memiliki keluasan ilmu, ya kan, dan ketinggian keilmuan. Siapa mereka itu para mukibin dari Balawi ini? Satu, Al-Faqihul Alimuz Zahidul Wari' Fadal bin Al-Faqih Muhammad wa ibnuhu Muhammad. Bapak dan anaknya jadi mukibin. Nah, satu, dua udah nih ya. Al-Faqih Abdullah bin Ahmad. Pak Fadol ini. Abdullah bin Fadol. Wa waladuhu, bapak sama anak jadi sama-sama jadi mukibin. Asy-Syihri dari sihir. Kemudian Abu Bakar bin Muhammad Al-Hajj, Pak Fadol sama. Wa waladaihi. Sampai ke anak cucunya jadi mukibin. Sampai ke cicitnya itu. Masya Allah. Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Bafadol, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, Ali bin Abdullah Bahermi, Muhammad bin Hakam Kusyair, dan anaknya, bapak dan anak jadi mukibin. Ya. Terus Muhammad bin Abu Bakar Abbad. Kemudian famin ajalli man dzakartu asy-Syekhul Kabir wal al-arif billahi syahir al-alimul amilut taqiyuz zahidul muhaqqiq. Luas, banyak amat ininya ini. Fadl bin Abdullah bin Abi Fadl. Pak Fadl ini. Ya. Dan seterusnya lah, banyak. Nah, jadi sampai ulama-ulama yang menjadi mukibin mereka itu pun ditulis dalam kitab ini, saudara. Masya Allah. Ini semuanya para mukibinnya itu pun ditulis. Dan lain-lain lah, banyak gitu. Masya Allah. Suka ngakak kalau baca muhdhar PLN. Aduh. Begitulah, saudara ya. Ngeri. Jadi itulah upaya-upaya glorifikasi ya dari kalangan Balawi
Yang tujuannya adalah untuk melegitimasi kenasaban mereka. Gitu. Kemudian lanjut ini. Klan Ba'alawi seharusnya diabaikan ketika mengaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan DNA, hari ini kita dapat mengetahui hubungan biologis antara seorang individu dengan individu lainnya. Apabila pola kromosom Y tidak sama atau tidak cocok, maka akan memberikan akurasi 100%. Kedua laki-laki tersebut bukanlah saudara dari garis ayah. Jika hari ini ada dua laki-laki yang sama-sama mengaku keturunan garis ayah dari Nabi Muhammad SAW, maka ia harus bertemu di kakek bersama sekitar 1.500 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki hari ini mengaku sebagai keturunan garis ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia harus bertemu kakek bersama 5.000 tahun yang lalu. Laki-laki hari ini yang berhaplogrup G dengan laki-laki berhaplogrup J1 baru bertemu di kakek bersama di sekitar 45.000 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki tersebut sama-sama mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, maka keduanya pasti ada yang palsu. Karena Nabi Muhammad SAW terverifikasi sebagai sosok historis pada 1.000 tahun yang lalu. Nah, lalu menurut pakar DNA, Nabi Muhammad SAW itu tergolong berhaplogrup apa? Nah, tinggal ditanyakan itu mereka yang haplogrupnya itu J, sebenarnya Nabi Muhammad itu tergolongnya itu masuk dalam haplogrup yang apa? Apakah J, apakah G, apakah H, apakah I, apakah K, apakah L, apakah R? Haplogrup atau golongan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW itu tergolong dalam haplogrup apa? Masa Nabi Muhammad itu haplogrupnya J? Kan nggak mungkin. Nah, maka di sini oleh siapa namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan Profesor Ubaidillah seorang pakar DNA dari Timur Tengah sebagaimana termuat dalam buku Muqaddimat Ilmil Ansab mengatakan setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, maka peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut J1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad As-Sahi mengatakan kita dapat memberi nama pada J1, pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Peneliti juga menemukan bahwa gen Ismail bin Ibrahim dengan dua cabangnya, Adnani dan Qahtani, terkelompokkan dalam J1C3D. Nah, berikut ini daftar Y-DNA yang dimuat dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. A, itu mana? Ethiopia dan Sudan. Keturunan bangsa Ethiopia dan Sudan. B, itu Afrika. C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. D, Asia Tengah, Mongolia, kemudian Selatan Asia. E, Afrika. G, nah ini G nih. G itu di mana? G. Utara Asia Tengah, atau Asia Tengah bagian utara, kemudian Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplogrup ini 2% dari penduduk barat laut Eropa. 8-10% dari penduduk Asbania, Italia, Yunan, Turki. 30% penduduk Georgia dan Azerbaijan. 50% penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, dan 10% dari Yahudi Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. Itu G itu. G. G ya. R. Utara Laut Hitam dari Eurasia. Kemudian Eropa Timur, India, dan Irlandia. R itu. Kemudian I
I itu Eropa dan Viking. H itu India Dravida, Pashtun dan Iran. L itu India. M Guinea. N Utara Asia, Cina, Mongolia. O itu Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, dan Jepang. K Iran, Mesir, Papua Nugini. Q Amerika. S Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. T Iran, Mesir, Afrika. J Timur Tengah, Arab, Samiyah. J2 Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Nah, kemudian Profesor Ubaidillah juga mengatakan DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok, dan ia akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat dzanni. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu dzanni yang bersifat tarjih, yang terkadang terjadi pemalsuan, menjadi ilmu yang rasional, yang terhormat, berdasarkan hasil-hasil tes yang presisi, yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu, dia haplogrupnya J. Dia haplogrupnya itu adalah G. Ya sudah. Kalau haplogrupnya itu G, ya mustahil jadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kakek bersama ya antara G dengan J1 itu adalah 45.000 tahun yang lalu. Ya begitu. Berarti ketika seseorang itu mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara haplogrupnya itu bukan haplogrup J1, ya sudah, jalur laki-lakinya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Begitu. Masa nggak ngerti sih? Ini sudah diulangi loh berkali-kali. Dan panjanglah, itu bisa dibaca sendiri oleh sahabat-sahabat dan teman-teman ya di di website RMI NU Banten. Dan di situ juga dalam tulisannya itu bahwa di abad 9 Hijriah itu makamnya Ahmad Al-Muhajir itu nggak ada. Bukti-bukti arkeolog mengenai kebesaran tokoh-tokoh dari para leluhur Balai itu pun juga nggak ada. Sehingga sejarah yang palsu tetap akan palsu. Namanya kebenaran itu akan berdiri sendiri, saudara. Nah itu ya. Barangkali itu sajalah yang dapat saya sampaikan ya. Dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan penambahan wawasan untuk kita semua, memberikan edukasi untuk kita semua. Walhasil apa? Sejarah yang palsu, ya, sejarah yang palsu itu merupakan salah satu tanda dari nasab yang palsu. Glorifikasi para leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang disebut sebagai para imam, para ulama, para ahli hadis, ahli tafsir, segala macam, imam mujtahid, double itu semuanya, nggak ada bukti. Ya barangkali sahabat-sahabat ya, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan, edukasi untuk kita semua. Dan tentunya yang saya niatkan itu ya mengangkat sebuah kebenaran, dan kebenaran di framing seperti apapun tetap dia yang namanya kebenaran itu akan berdiri dengan sendirinya. Meskipun di framing bahwa kebenaran itu sebagai sebuah pemikiran liberal dan lain sebagainya, nggak bisa. Kebenaran akan berdiri dengan sendirinya. Meskipun ulama sedunia sekalipun menyatakan bahwa apa yang dianggap benar itu dipoles menjadi sebagai sebuah kebatilan, tidak bisa. Karena kebenaran itu akan berdiri dengan sendirinya, saudara ya. Betul. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri.
Hmm. Itu saja sahabat-sahabat ya, dan biasa seperti kebiasaan kita, sebelum kita tutup mari kita berdoa ya. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.